Selamat malam pemirsa PK TV dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam acara Info Kesehatan kerjasama Rumah Sakit Tepu Kaltim dengan PK TV Bontang. Senang sekali rasanya saya dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, pernahkah Anda merasakan nyeri pada telapak kaki? Dan itu tentu sangat mengganggu saat Anda sedang berjalan. Plantar fasciitis atau nyeri pada telapak kaki adalah topik yang akan kami bahas malam ini. Dan di tengah kita telah hadir narasumber Dr. Rahmawati Dian, spesialis keterapian fisik dan rehab medik. Selamat malam dokter. Apa kabar dokter? Dokter Dian saat ini berpraktek di Rumah Sakit Tepu Kaltim Poli Fisioterapi. Topik yang menarik ya dokter ya. Baik pemirsa, bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung dapat menelpon kami di nomor telepon 0811541155 atau Anda dapat melihat pada layar kaca TV Anda. Baiklah, mari kita mendengarkan penjelasan langsung dari Dokter Dian. Silahkan dokter. Nah, jadi mungkin yang sering dirasakan pasien itu nyeri ya telapak kaki. Kalau di bidang kedokteran atau di bidang medis biasanya disebut plantar fasciitis. Jadi sebenarnya apa sih plantar fasciitis itu ya? Mungkin banyak juga yang belum tahu. Jadi untuk definisi adalah plantar fasciitis merupakan suatu proses peradangan yang menimbulkan nyeri di area telapak kaki. Mungkin bisa ditunjukkan gambarnya. Jadi memang di area telapak kaki mungkin lebih tepatnya daerah tumit. Jadi di bagian bawah dari kaki itu. Jadi yang di area merah biasanya di daerah situ yang menimbulkan nyeri. Kemudian slide berikutnya. Jadi dari anatomis kaki sendiri, kenapa disebut plantar fasciitis? Jadi ada namanya anatomis yang kita sebut plantar fascia. Itu adalah suatu fascia atau suatu selaput ya yang meliputi di telapak kaki itu karena sesuatu nanti ada beberapa faktor risiko dan penyebabnya itu menyebabkan peradangan. Nah, itu di gambar sudah kelihatan ya. Jadi yang area yang merah itu biasanya yang menyebabkan tempat ya dirasakan nyeri di daerah situ. Oke. Jadi patofisiologi atau proses terjadinya penyakit ini adalah adanya peregangan yang berlebihan pada daerah plantar fascia tadi menyebabkan robekan kecil. Jadi robekannya itu tidak terlalu kelihatan ya, kalau diperiksa juga mungkin tidak terlalu kelihatan, jadi harus mikroskopik gitu. Jadi terjadi robekan yang kecil-kecil. Nah, robekan kecil itu akan lama-kelamaan akan menyebabkan proses inflamasi atau peradangan. Nah, yang itu kan terjadinya berulang sehingga biasanya nyeri itu muncul terutama pada saat kita baru bangun tidur. Terus kita akan melangkah, nah biasanya akan timbul nyeri. Mungkin ada yang pernah mengalami, jadi nyerinya hebat juga sih, nyerinya sakit banget. Atau bisa juga nyeri itu timbul saat kita sudah duduk lama atau berdiri lama, terus akan mulai gerakan. Nah seperti itu juga bisa menyebabkan nyeri. Nah jadi ini penyebabnya ada beberapa faktor risiko. Usia, biasanya memang usia yang muncul antara usia 40 sampai 60, jadi udah mulai usia penuaan ya, degeneratif. Nah, jenis kelamin juga mempengaruhi, biasanya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kemudian adanya heel spur atau calcaneal spur, ini karena proses degeneratif atau proses penuaan. Kemudian ada aktivitas atau olahraga tertentu, misalnya lari jarak jauh, ya pelari, atau misalnya pada aktivitas seperti ballet dancing ya. Kemudian adanya faulty foot mechanic, ini misalnya pada bentuk kaki tertentu, ya misalnya flat foot, jadi kakinya tuh datar.
Oh, yang biasanya nggak punya arkus gitu ya? Ya, biasanya ya kalau dilihat dari itunya, dari bentuk kakinya, dia memang lengkungan kakinya kurang. Jadi benar-benar menempel ke lantai kalau misalnya dari pemeriksaan. Kemudian faktor resikonya juga adalah obesitas atau kegemukan. Pekerjaan tertentu misalnya yang harus membutuhkan waktu lama, duduk lama atau berdiri lama, misalnya juga buruh pabrik, atau pemakaian sepatu yang kurang tepat. Nah, ini adalah gambar bentuk kaki, di mana yang sebelah kiri adalah kaki yang baik atau normal. Di situ lengkung kakinya bagus ya. Jadi kaki yang normal itu ada lengkung kakinya. Nah, kemudian yang satunya adalah flat foot, di mana lengkung kakinya itu kurang atau dia mendatar. Nah, gambarannya seperti itu ya. Jadi waktu menapak ke lantai atau ke permukaan itu lengkungannya kurang tampak. Seperti itu. Nah, ini beberapa contoh juga gambar sepatu yang mungkin akan menimbulkan nyeri juga, bisa dilihat. Jadinya ada yang terlalu tinggi, mungkin ibu-ibu nih suka juga, tapi nggak apa-apa sih kalau sesekali ya. Kan mungkin untuk acara undangan, kondangan ya, mungkin seperti itu, stiletto ya istilah kerennya. Kemudian yang satunya sebenarnya flat shoes. Flat shoes ini atau ballerina shoes juga kadang juga menimbulkan nyeri juga kalau pemakaiannya terus-menerus. Jadi kalau memakainya sesekali ya mungkin nggak terlalu ngefek, cuman kalau terus-menerus juga tidak baik. Baik dokter, kita sudah mendengarkan apa itu plantar fasciitis, apa penyebabnya dan gejalanya seperti apa. Mungkin pemirsa ingin bertanya langsung kepada Dokter Dian, mungkin memiliki kasus yang sama, merasakan nyeri pada telapak kaki, bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon interaktif 081154115555. Baik, kita lanjut untuk pengobatannya dokter ya, setelah kita mengalami nyeri pada telapak kaki. Atau kita bahas sedikit dok masalah berat badan ya dok ya. Mungkin memang agak susah ya dok kalau masalah berat badan. Apakah semua dengan berat badan yang di atas normal itu akan mengalami hal seperti ini dok? Jadi tidak semua, karena faktor risiko itu adalah salah satu penyebabnya. Jadi bisa beberapa faktor. Jadi kalau dia berat badannya berlebih tapi aktivitasnya tidak menimbulkan nyeri, misalnya dia bukan pekerja pabrik, atau dia memakai sepatunya juga baik, memakai itu juga tidak menimbulkan nyeri. Jadi tidak semua orang yang dengan obesitas akan timbul nyeri seperti ini. Jadi yang disebutkan tadi juga tidak selalu akan muncul. Orang dengan kelainan anatomi flat foot juga belum tentu juga akan menimbulkan gejala plantar fasciitis seperti itu. Jadi mungkin ini tambahan lagi ya. Jadi biasanya memang nyeri utamanya itu ya di daerah tumit. Kemudian bisa juga nyerinya itu juga sampai meluas ke arkus tadi, ke lengkungnya juga. Itu juga ya tadi gejala utamanya awalnya biasanya bangun tidur waktu pertama kali mau melangkah. Langsung nyeri dok? Langsung nyeri, atau waktu dia duduk lama atau berdiri lama. Dan itu juga berlangsung selama di aktivitas. Kadang juga ada yang karena sudah kronis mungkin ya, bisa juga selama aktivitas pun juga dia nyeri. Jadi dari pola jalan kita juga bisa melihat bahwa pasien ini kesakitan. Jadi kita juga kalau dari cara pola jalan seseorang, kita juga bisa evaluasi juga sih dia ada sakit atau enggak gitu. Baik. Seandainya kita sudah mengalami dok hal seperti ini, kita merasakan yang dokter sebutkan tadi, nyeri pada saat bangun tidur, itu salah satu kaki ya dok yang merasa nyeri seperti itu? Biasanya salah satu kaki aja ya dok ya? Bisa salah satu kaki atau bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Baik, pengobatan apa dok yang bisa diberikan bila pasien datang dengan gejala seperti yang dokter sebutkan tadi? Ya,
Jadi biasanya untuk pengobatan awalnya bisa diberikan obat-obatan. Jadi obat-obatan untuk mengurangi nyeri. Biasanya dokter umum juga bisa memberikan terapi obat-obatan ini, bisa diberikan golongan NSAID atau kortikosteroid, ataupun ada juga yang memberikan injeksi atau langsung di daerah situ ya, di daerah tumit situ. Nah, untuk di bagian kami sendiri, di bagian rehabilitasi medik, jadi ada beberapa terapi yang bisa kita berikan. Terapi fisik dengan latihan atau exercise, kemudian modalitas fisik. Modalitas fisik ini ada beberapa macam juga. Tujuannya dari modalitas fisik ini adalah untuk mengurangi nyerinya. Kemudian kita bisa berikan splint atau ortotik, jadi alat bantu untuk mengurangi rasa nyeri dari penderita atau untuk meningkatkan kualitas aktivitas dia sehari-hari. Kemudian program mungkin juga penurunan berat badan, bisa juga dengan pemilihan exercise atau latihan atau olahraga yang kita sarankan kepada pasien. Dan yang terakhir biasanya pembedahan. Nah, pembedahan ini dilakukan bila memang terapi yang konservatif, pengobatan maupun rehabilitatif biasanya tidak menurunkan atau gagal, istilahnya seperti itu, baru dilakukan tindakan bedah. Tapi rata-rata sih biasanya tidak sampai tindakan bedah ya. Jadi gitu. Jadi bagian rehabilitasi medik juga ada beberapa step-stepnya untuk terapi ini gitu. Jadi biasanya kita juga melihat dulu kasusnya dari pasien itu seperti apa. Baik, itu tadi terapi yang diberikan apabila pasien dengan gejala plantar fasciitis atau nyeri pada telapak kaki. Oh ya dokter, apakah plantar fasciitis itu bisa disembuhkan? Jadi bisa disembuhkan dengan beberapa terapi yang kita tadi pilih yang sesuai dengan pasien itu. Tapi setelah dia sembuh, kalau misalnya nih ada gerakan atau ada aktivitas yang menyebabkan nyeri lagi, bisa timbul lagi. Iya, bisa timbul lagi. Atau misalnya penyebabnya ini karena berat badan nih, berat badannya naik, bisa muncul lagi. Jadi istilahnya bisa muncul berulang. Ya, bisa berulang. Tapi kita biasanya selain terapi untuk mengurangi nyeri, yang kita utamakan pada pasien adalah untuk latihannya atau exercise-nya. Maaf dokter, kita sapa dulu penelpon kita malam hari ini. Selamat malam. Halo, selamat malam, dengan siapa? Halo? Oke. Oh, kita lanjutkan lagi dokter ya. Oke, boleh dilanjutkan dokter, apa aja yang harus diberikan? Jadi untuk edukasi atau latihan di rumah ada beberapa, bisa digambar latihannya, slide 12. Biasanya kalau saya awalnya, karena dia biasanya masih meradang, bisa dikasih dinginnya icing. Baik dokter, kita sapa dulu penelpon kita. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, ini dengan maaf, ini dengan dokter siapa tadi yang Ibu? Halo, dengan Bapak siapa? Ini dengan Pak Aji. Pak Aji di mana Pak? Pak Aji di Tanjung Laut. Baik, pertanyaannya Pak Aji. Ini maaf nih dok ya, agak melenceng nih. Tapi yang saya mau ini sekalian yang saya ngalami ini bukan di kaki tapi di area telapak tangan. Nyeri tulangnya itu seperti ini, kalau pada saat lama di kendaraan motor itu lama-lama timbul rasa nyeri di seperti kesemutan gitu. Jadi kayak keram gitu langsung. Kayak kesemutan, keram Pak ya? Diregangkan itu pada saat keram itu datang, saya agak rentangkan lagi untuk mengurangi rasa nyeri itu. Itu kira-kira gejalanya apa itu? Atau solusinya gimana itu dok ya? Makasih. Baik Pak Aji, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu aja Bu, cukup dulu. Baik, terima kasih Pak Aji.
Dokter, pertanyaan dari Pak Aji Tanjung Laut. Ya, oke. Mungkin agak melenceng sedikit dokter ya, nggak apa-apa ya dok. Mungkin karena sama-sama telapak jadinya beralih ke telapak tangan ya. Iya boleh. Nggak apa-apa, kita jawab aja pertanyaan dari Pak Aji tentang nyeri pada telapak tangan dok. Iya. Jadi nyeri pada telapak tangan yang dirasakan oleh Pak Aji ya biasanya terutama karena motor ya, menggenggam, posisi menggenggam, dan motor itu biasanya kan ada getaran ya. Iya. Kalau dari cerita atau anamnesisnya arahnya ke arah carpal tunnel syndrome atau sindroma carpal di daerah tangan ini biasanya adanya seperti entrapment atau penjepitan dari saraf di telapak tangan ini yang akan menyebabkan nyeri dan kesemutan. Jadi bisa juga latihannya juga ada beberapa latihan atau terapi yang bisa diberikan sama Bapak. Mungkin kalau misalnya Bapak terasa mengganggu sekali, mungkin bisa konsultasi ke bagian rehabilitasi medik di Rumah Sakit PKT. Jadi nanti kita evaluasi dulu, kita periksa dulu gejalanya seperti apa, baru nanti kita bisa putuskan terapi yang tepat bagaimana. Jadi intinya juga ada latihannya juga sih Pak. Bisa latihannya dengan stretching tangan atau menggerakkan tangan ini seperti gerakan kayak memompa, ataupun waktu dia naik motor memberi gerakan untuk menggenggamnya jangan terlalu kencang. Atau juga bisa dikasih waktu dia memakai motor ini dikasih bantalan supaya tidak menekan ke pergelangan tangannya ini. Baik. Seperti itu. Tapi lebih baik sih bisa kita periksa dulu ya. Baik. Itu tadi penjelasan dokter mengenai nyeri pada telapak tangan yang pertanyaan Pak Aji di Tanjung Laut. Baiklah, kami mengingatkan kembali pada pemirsa yang ingin bertanya kepada Dr. Dian, bisa menghubungi kami di nomor telepon 081154115555. Baik dokter, bisa kita lanjutkan kembali latihan tadi, latihan untuk pasien plantar fasciitis. Jadi bentuk latihannya yang biasanya pertama kali saya sarankan dan yang paling gampang, jadi waktu dia mau sebelum bangun tidur, jadi di stretching atau digerakkan dari telapak kakinya, bisa menggunakan kayak kain. Ini gambar yang paling kiri ya, atas. Jadi pakai kain di stretching, jadi tumitnya itu di stretching atau diregangkan ke gerakan fleksi, seperti fleksi atau ekstensi. Jadi gerakan berulang seperti itu. Atau juga yang paling gampang lagi adalah nomor 3, tengah-tengah itu ya. Jadi pakai kaleng dingin. Jadi siapkan kaleng di dalam kulkas. Itu tuh kalengnya dingin ya, terus digelindingkan seperti di kaki itu. Jadi menggelindingkan kaleng itu di telapak kaki. Jadi di paling nomor 3 itu seperti itu. Ini mungkin ada lagi gambar yang lebih jelas. Slide berikutnya. Nah, ini yang lebih jelas ya. Jadi bisa pakai kaleng dingin juga. Fungsi dingin adalah untuk mengurangi peradangan atau mengurangi nyeri juga. Seperti itu. Ini beberapa latihannya. Bisa juga latihan stretching dengan kayak mengambil benda-benda kecil dengan menggunakan telapak kaki, seperti itu. Nah, yang tadi stretching handuk juga bisa, yang gambar yang seperti ini, di gambar ini lebih jelas. Itu ya. Jadi nanti selain latihan ada beberapa terapi juga yang untuk mengurangi nyeri dari bagian rehabilitasi medik. Selain icing, kita juga bisa memakai modalitas laser, memakai modalitas USD, dan ada juga alat yang baru ya di Rumah Sakit PKT adalah ISWT. Seperti ini. Contohnya ya, mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Jadi mungkin yang sebelumnya sering ditemui SWT ini biasanya untuk terapi seperti pada batu ginjal ya. Jadi ini juga bisa dipakai untuk kondisi atau keadaan pada muskuloskeletal atau pada otot dan tulang. Nah, alat ini sudah disetujui oleh Badan
kesehatan FDA di Amerika, dan studi atau penelitian tentang alat ini untuk terapi plantar fasciitis juga udah termasuk banyak. Rasanya memang agak sakit dibandingkan modalitas yang lain, tapi kebanyakan pasien masih bisa mentolerir. Jadi dibandingkan tindakan bedah, mungkin ini lebih tidak invasif atau tidak lebih nyeri ya. Kemudian prosedurnya waktu yang dibutuhkan juga cuma sebentar, paling kurang dari 30 menit, seperti itu. Ini di rumah sakit PKT juga ada ya, sudah ada ya. Ada, Dok. Jadi dari beberapa pasien yang mendapat terapi ini juga hasilnya juga lumayan baik. Iya. Baik, pemirsa, kita sudah mendengarkan penjelasan Dr. Dian mengenai apa itu plantar fasciitis, apa penyebabnya, gejalanya seperti apa, bahkan pengobatannya pun sudah dijelaskan sama Dr. Dian. Bila Anda merasakan nyeri, bisa langsung konsultasi ke dokter atau langsung ke Rumah Sakit Pupuk Kaltim di Polifisioterapi. Kami ada beberapa alat untuk pengobatan pada kasus-kasus plantar fasciitis. Seperti yang dijelaskan tadi, ada alat yang namanya ESWT, alat terbaru dari Rumah Sakit Pupuk Kaltim, dan itu terbukti baik untuk penderita plantar fasciitis. Baik dokter, mungkin kita bisa memperlihatkan contoh ya dok ya, contoh Healpad. Untuk jadi selain terapi yang diberikan untuk pasien berupa untuk mengurangi rasa nyeri, kita juga harus memikirkan sepatu atau alat bantu yang dipakai untuk pasien agar mengurangi nyerinya dan memberikan rasa yang lebih nyaman waktu di aktivitas. Jadi sebenarnya untuk sepatu sendiri itu ada beberapa bagian, dan yang kita perlu perhatikan untuk pasien plantar fasciitis adalah kita harus memberi support atau penyangga di tumit itu, karena biasanya memang nyerinya kan di situ. Nah, kita juga untuk pemeriksaan awal juga selain kita melihat bentuk kakinya, saya biasanya menanyakan juga alas kakinya seperti apa. Untuk di daerah tumit kita sarankan memang harus yang lunak atau yang empuk ya, dan bisa mensupport atau menyangga kaki dengan baik. Jadi kalau yang kadang-kadang kan sepatu memang ada yang tumitnya atau penyangganya tuh keras. Nah, kalau belum menemukan bisa juga ditambahkan seperti ini, jadi Healpad namanya, seperti ini. Ini untuk memberikan support tambahan pada pasien dengan plantar fasciitis seperti ini. Ini lumayan empuk ya untuk di daerah heelnya, atau bisa juga yang model seperti yang dipegang sama Mbak Ana. Kalau yang di sini nih ada untuk membantu untuk memberikan tambahan ini support di lengkungan dari kakinya, seperti itu. Yang ini untuk telapak kaki ya dok ya? Ini semua area ya. Ini untuk tumit, untuk heelnya, jadi untuk supaya dia lebih empuk. Kadang kan sepatu juga kita nggak semua sepatu itu kita dapat yang empuk. Nah, kalau yang ini ditambahin biasanya dia ada arkusnya, jadi tambahan untuk memberi support pada lengkungan dari kaki. Beberapa sepatu kadang-kadang juga tidak memberikan support di daerah situ. Jadi kita harus perhatikan juga untuk sepatunya seperti apa. Itu juga penting untuk mencegah nyeri yang berulang tadi, seperti itu. Baik. Jadi bisa juga kalau dia pakai sepatu yang itu mungkin awal-awal mungkin lebih enak mungkin pakai sepatu olahraga, jadi sepatu olahraga rata-rata untuk bagian tumit atau heelnya dia lumayan empuk dan tebal ya. Kemudian biasanya juga di tengah-tengahnya itu ada arkusnya juga, sehingga menyupport dari lengkung dari kaki itu. Nah, ini juga ada gambaran kalau memang nyeri yang hebat, kadang-kadang ditambahkan kayak splint atau alat bantu supaya memposisikan kaki lebih anatomis ya. Jadi night splint, tapi jarang juga sih kita resepkan. Biasanya sih
itu tadi aja untuk aktivitas hariannya, untuk sepatunya tadi kita perhatikan. Baik, dokter, ini kira-kira pasien dengan nyeri plantar fasciitis ini apa masih bisa berolahraga ya dok ya? Ya, jadi untuk olahraga juga kita harus perhatikan juga jenis olahraga yang kita berikan seperti apa. Jadi kalau waktu awal-awal atau gejalanya masih akut, mungkin dia untuk melangkah pun kan nyeri. Jadi kalau kita sarankan dia latihannya jalan atau latihan olahraga seperti lari, tambah nyeri. Jadi bisa diganti dengan olahraga seperti sepeda, kalau di tempat kita ada sepeda statik ya, atau bisa juga berenang seperti itu. Jadi pemilihan olahraga yang tepat juga mempengaruhi dari proses dari penyembuhan plantar fasciitis itu. Baik dokter, kita sapa dulu penelpon kita. Halo, selamat malam, dengan siapa? Malam Mbak Ana. Malam. Maaf. Ini dari Ibu Ismi. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Mau tanya nih Mbak Ana. Ya Bu. Kan sudah pernah sakit yang di tumit itu. Terus sudah pernah disuntik juga. Ya. Nah, tapi kalau dipakai olahraga jogging agak lama sedikit, itu kok masih terasa sakit ya? Itu gimana dokter solusinya? Baik. Ibu, ada pertanyaan yang lain, Bu? Kalau bangun tidur sih masih suka terasa sakit juga. Ya. Itu. Ada lagi, Ibu? Kalau aktivitas lama jalan ya nggak terlalu sih sebenarnya. Cuman kalau untuk mengawalinya itu pasti ada rasa sakit dulu. Baik, Ibu Ismi, ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu? Itu aja. Nah, itu gimana ya? Makasih Bu Dokter banyak. Ya. Makasih Bu Ismi. Dok, Ibu Ismi merasakan nyeri pada tumit. Sudah pernah diinjeksi sebelumnya, tapi dipakai olahraga mungkin berulang ya, kayak dokter jelaskan tadi, bisa berulang nyerinya. Dipakai olahraga, jogging, sebentar aja terasa nyeri kembali. Dan memang dirasakannya awal bangun ya dok ya, seperti yang dokter jelaskan. Itu bagaimana dok? Jadi mungkin perlu diperhatikan lagi waktu awal bangun, jangan langsung napak dulu ya Ibu ya. Lebih sering melakukan stretching dulu. Jadi sebelum sebelum melangkah atau sebelum bangun dari tempat tidur. Jadi lebih baik lakukan stretching seperti yang saya sarankan tadi, baru bangun dari tempat tidur seperti itu. Kemudian bisa juga Ibu stretching dengan tadi pakai kaleng yang dingin tadi. Nah, untuk kenapa dipakai olahraga masih sakit, Ibu joggingnya waktu nyeri atau tidak, itu harus diperhatikan. Jadi waktu nyeri jangan dipaksa jogging dulu Ibu. Mungkin harus dialihkan olahraga tadi. Berenang dulu boleh, atau sepedaan juga boleh. Jadi waktu nyeri jangan dipaksa dulu. Jadi bisa alih olahraga dulu, atau kita juga harus perhatikan waktu jogging sepatunya bagaimana. Harus dilihat juga sepatunya ya Bu ya. Mungkin pemilihan sepatu yang tepat itu juga bisa memberikan support yang baik waktu dia aktivitas atau waktu dia olahraga seperti itu. Jadi kita harus perhatikan semuanya juga. Oh ya dokter. Baik, kembali saya mengingatkan kepada pemirsa untuk yang ingin berkonsultasi langsung pada Dr. Dian dapat menghubungi kami di nomor telepon 081154115555. Baik dokter, mungkin masih bisa ada yang ditambahkan lagi tentang penanganan. Misalnya fase akut dok, kan sakit itu ada dua ya, nyeri itu ada dua, ada nyeri akut dan nyeri kronik. Nah, kira-kira apa yang dia harus lakukan awalnya itu dok? Jadi penanganan nyeri secara akut yaitu awalnya memang biasanya yang sekarang masih dipakai adalah istilah RICE ya. Jadi istirahatkan dulu, jangan dibuat aktivitas berlebihan. Jadi rest dulu. Kemudian didinginkan. Jadi didinginkan ini tidak perlu lama-lama, sekitar 5-10 menit. Bisa memakai dengan cold pack atau tadi dengan kaleng dingin, bisa ditempelkan di area yang nyeri. Kemudian
bisa juga waktu dia tidur itu posisi kakinya sedikit dinaikkan. Nah, itu pada fase-fase akut seperti itu. Jadi jangan dipaksa untuk melakukan aktivitas yang berlebihan, atau jangan juga kalau kebiasaan orang Indonesia mungkin kalau lagi akut, ini juga secara general ya, mungkin juga misalnya dari riwayat trauma atau apa, biasanya dipijat atau dipanaskan. Nah itu kalau bisa dihindari dulu ya. Jadi yang utama adalah istirahatkan dulu, yang sakit itu diistirahatkan, kemudian diberikan terapi yang dingin dulu sebenarnya, dulu, istirahat dan elevasi. Bisa juga nanti diberikan kompresi dengan bandage atau elastic bandage seperti itu. Nah kalau sudah fase subakut atau kronik, kita juga pilih-pilih juga, nanti bisa kita evaluasi juga beberapa terapi yang bisa diberikan pada pasien itu, sambil kita juga evaluasi dengan yaitu tadi support untuk kakinya, bentuk kakinya seperti apa, kita juga harus lihat untuk kondisi plantar fasciitis ya. Jadi tidak hanya menangani nyerinya saja, tapi kita harus memperhatikan bagaimana proses dia waktu aktivitas atau berjalan supaya tidak bertambah nyeri tadi dengan support yang baik tadi. Baik, dokter, kita akan lanjutkan kembali ya. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Dr. Dian, masih dalam kasus yang sama, plantar fasciitis, setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama kami dalam acara Info Kesehatan. Tema yang menarik ya dokter ya, plantar fasciitis, nyeri pada telapak kaki. Dokter, anak-anak itu kan terkadang kita menemui dengan flat foot ya, atau dengan telapak kaki yang kurang lengkungan. Apakah itu berisiko menjadi plantar fasciitis, dokter? Oke. Jadi untuk anak-anak sendiri memang ada perkembangannya. Jadi memang ada beberapa ada perkembangan usia. Dia memang awalnya dia flat, tapi kita harus periksa dulu itu flat footnya itu fleksibel atau tidak. Jadi bisa sebenarnya dibikin atau dirangsang untuk menimbulkan atau munculnya arkus itu dengan latihan-latihan atau exercise, misalnya dengan latihan jinjit atau pemberian sepatu dengan memberikan support di bagian lengkungannya. Jadi untuk kedepannya ya mungkin bisa juga akan menimbulkan plantar fasciitis bila tidak tertangani gitu ya, dok? Bila tidak tertangani atau dengan aktivitas dia juga. Jadi tidak selalu sih dengan orang dengan flat foot itu akan jadi plantar fasciitis terusnya. Jadi kita juga harus memperhatikan support dari kaki itu sendiri dan juga aktivitas dia seperti apa, itu juga harus diperhatikan. Jadi tidak semua flat foot itu akan juga menyebabkan plantar fasciitis. Nah, untuk anak-anak sendiri memang ada kriterianya. Biasanya kalau sampai usia tertentu, misalnya sampai usia 8 atau 9 tahun dia arkus memang belum terbentuk dan kita dari pemeriksaan tidak fleksibel, mungkin kita bisa rujuk ke ortopedi. Mungkin ada perlu tindakan bukan sepatu khusus lagi. Jadi kalau udah 9 tahun itu atau 10 tahun ya sekitar umur segitu, ada perlu tindakan dari bedah atau tidak. Biasanya sih kalau tidak mengganggu sekali dan dia masih arkusnya itu masih ada, maksudnya dengan manipulasi dia masih bisa terbentuk, biasanya juga tidak dilakukan tindakan. Baik. Seperti itu. Baik, dokter, ini mungkin pengalaman saya sendiri ya dokter ya. Saya itu memang sebenarnya tidak suka memakai sepatu hak tinggi. Saya selalu memakai yang flat. Tapi kok saya sering ya dok ya mengalami hal seperti itu. Jadi bangun tidur itu merasa nyeri seperti itu. Padahal saya selalu memakai sepatu yang nggak tinggi, yang flat gitu. Jadi apa dokter? Jadi saya seperti sebutkan tadi bahwa sepatu yang tepat untuk menyangga kaki itu, jadi untuk bagian heelnya atau telapak kakinya itu kan harus supportnya baik. Jadi harus empuk dan agak tebal. Kalau flat itu kan kadang-kadang datar sekali ya. Jadi penyangga untuk di tumitnya itu kurang. Nah, selain itu juga kita harus memperhatikan bahwa kita juga ada namanya gait cycle atau proses berjalan, di mana proses berjalan ini ada 2 fase, bisa gambarnya bisa ditunjukkan, slide terakhir nomor 20. Jadi waktu pertama kali kita melangkah itu adalah gerakan yang kita sebut adalah heel strike.
jadi nggak bisa dibesarkan ya. Jadi waktu kita melangkah itu tumit itu akan bergeraknya seperti ini, penumpuannya seperti ini. Orang berjalan itu awalnya seperti ini. Jadi tumit dulu, kemudian gerakan flat foot, nanti baru seperti ini, baru ada gerakan swing. Jadi waktu kita heel strike namanya, ini harus penyangganya harus kuat, seperti itu. Jadi kalau sepatu yang flat banget, iya kurang kuat waktu dia memberikan menimbulkan nyeri juga. Jadi dia harus heelnya waktu dia heel strike ini harus tumpuannya harus baik seperti itu. Karena kalau flat banget dia kayak tipis gitu ya dan keras biasanya sih. Cuman kalau memang tidak menimbulkan nyeri dan tidak dipakai terus-terusan sih mungkin tidak apa-apa. Ya seperti itu. Baik. Ini dokter, kalau misalnya pasien dengan nyeri pada telapak kaki, sebaiknya ke dokter rehab medik ya, dan akan diberikan latihan-latihan dan juga dikonsulkan untuk ke polifisioterapi, di mana di polifisioterapi tersebut banyak modalitas yang akan diberikan. Mungkin dokter bisa menjelaskan modalitas-modalitas apa aja yang ada di polifisioterapi untuk penanganan kasus nyeri, terutama kasus pada plantar fasciitis. Jadi seperti pertanyaan Bapak yang pertama tadi ya, jadi untuk penanganan nyeri di bagian kami juga ada beberapa modalitas atau terapi yang bisa diberikan. Ada beberapa ada terapi dingin dengan misalnya dengan cold pack, kemudian terapi infrared, ini bisa ditampilkan di slide yang satunya. Layanan rehab medik slide nomor 10. Jadi ada terapi infrared. Infrared ini adalah terapi panas tapi superficial ya. Kemudian ada terapi panas yang dalam atau diatermi. Ada beberapa modalitas. Ada SWD, MWD dan USD. Kemudian ada terapi listrik atau electrical terapi. Kita bisa pakai jenis yang TENS atau yang NEMES, kemudian pakai laser juga. Laser yang dipakai bukan seperti laser yang untuk bedah ya, lain jenisnya. Yang kita punya kebetulan yang jenisnya yang low level laser terapi. Kemudian yang satu lagi yang termasuk alat baru di tempat polifisioterapi di RSPKT adalah ESWT atau extracorporeal shockwave terapi. Selain untuk plantar fasciitis bisa juga diberikan untuk pasien-pasien dengan nyeri misalnya di daerah bahu atau di daerah punggung juga bisa diberikan. Seperti itu. Ini ada gambar-gambarnya. Ya, ada gambar-gambarnya. Mungkin bisa ditampilkan di layanan rehab medik di PPT yang satunya. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa modalitas. Selain itu juga ada beberapa alat untuk latihan juga di rumah sakit itu ya. Jadi ada beberapa. Baik, kembali saya mengingatkan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung ke Dr. Dian dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 5411 555. Baik dokter, apalagi yang harus kita lakukan bila nyeri berulang-ulang terus, sementara pasien kan biasanya takut untuk disuntik dokter ya. Apakah dengan fisioterapi itu cukup bisa menyembuhkan? Atau bagaimana dokter? Jadi kita harus evaluasi terus untuk apa yang menyebabkan dia nyeri gitu. Jadi aktivitas hariannya juga kita harus perhatikan tadi ya. Aktivitas yang menyebabkan nyeri apa, atau aktivitasnya di sehari-hari seperti apa. Latihannya kadang juga lupa, mungkin pasien juga sering lupa kalau sudah istilahnya sudah nyerinya berkurang, lupa lagi latihannya. Itu yang mungkin harus tetap diingatkan kepada pasien. Terus ya itu tadi support dari kakinya sendiri, support yang baik itu juga akan membantu untuk mengurangi nyeri yang berulang. Kemudian kita harus lihat faktor-faktor resiko yang lainnya. Mungkin tadi memang sudah ada kayak heel spur atau calcaneal spur karena faktor usia, jadi ada proses seperti kalau istilah orang awam itu pengapuran ya. Nah, seperti itu juga kalau memang tidak bisa dengan terapi secara rehabilitasi sudah tidak bisa nyeri dan mengganggu sekali untuk aktivitasnya, mungkin kita perlu rujuk ke bagian bedah untuk melakukan tindakan bedah.
Nah itu kembalikan lagi dari pasien gimana, apakah pasien bersedia atau tidak itu terserah pasiennya. Tapi kita harus tetap evaluasi ulang seperti itu. Kira-kira berapa lama dokter, berapa kali fisioterapi dengan kasus plantar fasciitis seperti ini? Jadi masing-masing kasus juga berbeda-beda. Ada yang cuman 5 kali atau 1 seri itu juga lumayan berhasil. Tapi untuk dimana kita bisa sampai dia benar-benar baik, itu kita bisa butuhkan kadang-kadang sampai 1 bulan. Tapi dengan evaluasi juga support yang lainnya tadi ya, latihan, sepatu, itu kita harus perhatikan. Nah kalau lebih dari sebulan atau sampai 3 bulan dia belum ada perubahan, mungkin kita harus pikirkan ulang untuk merujuk ke misalnya ke dokter bedah seperti itu. Baik, kembali lagi saya mengingatkan kepada pemirsa yang ingin bertanya pada Dokter Dian bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon 0811 5411 555. Baik dokter, apalagi yang harus penanganan, pencegahannya dok? Misalnya pencegahan apa yang kira-kira harus kita lakukan? Berapa lama kira-kira orang yang suka memakai hak tinggi ya, misalnya kerja di kantornya dok, yang dituntut untuk memakai sepatu, yang misalnya di toko swalayan, mereka dituntut 8 jam ya untuk memakai sepatu hak tinggi. Itu bagaimana dokter? Bisa dijelaskan? Jadi paling tidak 2 jam atau 3 jam sekali lepas dan lakukan stretching ringan. Bisa tadi dengan cara menggelindingkan dengan kaleng atau stretching ringan digerak-gerakkan saja udah cukup. Jadi seperti itu. Jadi tidak terus-terusan dia selama 8 jam memakai itu. Jadi harus istirahat juga. Prinsipnya seperti itu. Jadi jangan terus-terusan apalagi berdiri lama ya seperti itu dengan hak yang tinggi. Seperti itu. Memang sebenarnya untuk sepatu sendiri itu ada kriterianya yang baik. Paling tidak ada 2 atau 3 cm. Itu yang baik sebenarnya dengan penyangga di daerah heel yang cukup empuk, dan kalau bisa di arkusnya juga ada lengkungannya, medial arch support kalau kita di istilah kedokterannya ada namanya medial arch support seperti itu. Itu yang memang disarankan untuk pemakaian sepatu terutama untuk aktivitas harian atau kerja ya seperti itu. Cuman kalau untuk misalnya acara-acara yang tidak terlalu lama sih boleh lah, namanya ibu-ibu kan suka juga pakai sepatu high heel. Ya, seperti itu. Baik, itulah tadi penjelasan Dokter Dian mengenai apa itu plantar fasciitis, penyebabnya, gejalanya, serta pengobatan apa yang harus diberikan bila Anda atau keluarga Anda yang mengalami hal tersebut. Sebaiknya bila Anda merasakan nyeri pada telapak kaki atau plantar fasciitis, Anda dapat langsung berkonsultasi ke Rumah Sakit Pupuk Kaltim, ke dokter rehab medik, Dokter Dian, ke polifisioterapi. Oh ya dokter, obat-obatan apa yang bisa diberikan ke pasien dengan plantar fasciitis ini ya dokter ya? Jadi untuk obat-obatan sendiri tadi sudah saya sebutkan, jadi golongannya bisa NSAID ataupun kortikosteroid, tapi kortikosteroid kita juga harus evaluasi juga sih pemakaiannya ya. Jadi NSAID ringan bisa juga diberikan. Tapi kalau di bagian rehab medik sebenarnya sih lebih kita ke exercise ya, latihan fisik ataupun modalitas fisik yang seperti itu yang kita berikan. Ya dokter, apa ada hubungannya dengan misalnya penderita yang diabetes atau asam urat atau kolesterol, itu berhubungan juga dengan nyeri plantar fasciitis? Jadi untuk pasien-pasien diabetes atau asam urat juga kita harus cek juga dulu di di laboratorium apakah juga itu merupakan faktor risiko, karena kalau diabetes kan lebih cenderung orang itu lebih sering mengalami peradangan. Peradangannya bisa di semua semua tempat, bisa juga di daerah plantar fascia tadi. Nah kita harus memperhatikan. Nah faktor risiko itu pun juga kita jadikan faktor untuk menentukan jenis latihan atau olahraga yang bisa diberikan, karena pasien diabetes latihannya juga ada khusus gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan faktor-faktor risiko, jenis-jenis latihan atau exercise yang bisa diberikan pada pasien dengan faktor-faktor risiko tertentu juga berbeda dengan orang sehat biasanya. Baik dokter, tidak terasa 60 menit sudah kami menemani Anda dalam acara Info Kesehatan.
Pada malam hari ini kita membahas tentang plantar fasciitis atau nyeri pada telapak kaki, di mana penyebabnya berbagai macam, bisa karena obesitas, ya dokter ya, terus struktur kaki, dan juga gejala-gejalanya seperti nyeri pada saat bangun tidur. Nah, pengobatan apa yang harus diberikan? Bila Anda mengalami hal tersebut, Anda dapat berkonsultasi langsung ke polifisioterapi di Rumah Sakit Pupuk Kaltim, dan jangan takut ya dokter ya, ternyata plantar fasciitis itu bisa disembuhkan. Nah, cuman plantar fasciitis tersebut ternyata bisa berulang, dan kita tetap harus menjaga aktivitas kita ya dokter ya, supaya tidak berulang kembali, karena itu tetap bisa berulang walaupun bisa sembuh. Dan bila Anda memilih sepatu, juga ada sepatu khususnya, sepatu yang harus dipakai. Jadi nggak semua sepatu yang flat itu aman untuk dipakai ya dokter ya. Baik, tidak terasa 60 menit sudah kami menemani Anda. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, dan kita akan berjumpa kembali pekan depan dalam acara yang sama, Info Kesehatan, tentunya dengan topik-topik menarik lainnya. Dokter Dian, terima kasih. Sama Mbak. Selamat malam.